Ya, halo teman-teman, kembali lagi di konten Permata Menyapa ya. Kali ini udah episode 12, nggak terasa sudah 12 episode ya. Ya, semoga semakin banyak episode juga semakin banyak yang nonton. Ya, bagaimana kabar kalian? Tidak pernah bertemu. Ya, semoga baik-baik saja ya. Ya, akhir-akhir ini banyak bencana alam ya. Semoga kita tetap dilindungi dengan kuasa Tuhan ya. Dan kali ini kita mulai saja dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, ya Tuhan, terima kasih telah menyertai kami di awal tahun ini ya Tuhan. Tuhan, kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Berkati agar kami bisa melaksanakannya ya Tuhan di kehidupan sehari-hari kami ya Tuhan. Dan berikan kesehatan kami selalu ya Tuhan, agar terjauh dari mara bahaya atau sakit penyakit ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Ya, sebelum memulai firman di konten kali ini, mari kita menyanyikan lagu pujian terlebih dahulu. Kuasamu dan namamu lah ya, akan diiringi oleh pasma akustik ya, silakan. Pujian yang sangat luar biasa sekali yang dibawakan oleh pasma akustik. Wow, sangat bagus sekali ya. Ya, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Wawan ya. Semoga bisa didengarkan dengan baik dan direnungi ya. Ya, mari Pak Wawan, silahkan. Selamat berjumpa lagi dengan saya Januar dalam Permata Menyapa. Dan saat ini firman Tuhan sebagai dasar perenungan kita diambil dari Yunus pasal yang ketiga. Akan saya bacakan ayat 1 sampai yang ke-10. Yunus pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Pertobatan Niniwe.
datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari mukanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Yunus 3 ayat 1 sampai yang 10. Saudara-saudara, remaja pemuda Super Permata yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita selalu dihadapkan dengan mengambil keputusan. Dan kadang-kadang dalam kehidupan kita salah mengambil keputusan. Baik pengambilan keputusan yang sederhana, yang tidak menyangkut pengaruh yang besar terhadap kehidupan kita, ataupun keputusan-keputusan yang kita ambil adalah keputusan-keputusan yang bisa menyangkut masa depan kita. Jadi ada keputusan yang berat, ada keputusan juga yang sederhana. Contoh misalkan keputusan yang sederhana adalah ketika kita ingin memutuskan menu makan siang kita apa. Kemudian kita mencari-cari, kita browsing di GoFood, kemudian kita melihat di dalam foto itu menunya sangat menggugah selera, dan kita pilih itu. Tetapi ketika datang, kita melihat bungkusannya kok tidak higienis. Kemudian ketika kita rasakan, rasanya kok ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kita, rasanya asin. Ya, salah dah keputusan kita. Nah, ini adalah contoh dari pengambilan keputusan yang sederhana. Contoh pengambilan keputusan yang berat adalah mungkin saudara-saudara, adik-adik permata, remaja permata yang lulus SMP mungkin akan mengambil keputusan kira-kira akan melanjutkan kemana, apakah mau ke SMA atau ke SMK. Nah, ini adalah keputusan yang membutuhkan banyak pertimbangan dan juga informasi-informasi yang tepat agar kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Kalau yang lulus SMA mungkin mengambil keputusan kira-kira mau kuliah di mana dan jurusan apa yang akan kita pilih.
Nah, pasti banyak pertimbangan-pertimbangan yang dipikirkan. Kalau sudah mengambil keputusan, kemudian kita masuk, banyak juga yang kemudian menyesal dengan keputusan-keputusan yang sudah kita buat itu, karena tidak sesuai dengan harapannya ketika mengambil keputusan itu. Kemudian kadang kita kecewa karena tidak sesuai dengan harapan dan sesuai dengan harapan dan ekspektasi kita ketika kita memilih atau mengambil keputusan itu. Tetapi apa mau dikata, nasi sudah menjadi bubur peribahasanya. Pilihan sudah ditetapkan dan tidak bisa kembali lagi. Saudara remaja permata yang dikasihi Tuhan, membuat keputusan bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan banyak pertimbangan, masukan, dan informasi yang benar sebagai referensi dan dasar dalam mengambil keputusan. Dengan banyaknya informasi yang kita terima, kita bisa tahu benar apa yang kita akan hadapi nanti ketika keputusan itu kita ambil. Sama halnya dengan perikop bacaan yang kita baca ini, di pengalaman Yunus, di kisah Yunus ini, tentang Yunus yang diutus oleh Tuhan untuk memperingatkan bangsa Niniwe. Kota Niniwe adalah kota yang berada di Asiria, termasuk kota kuno yang disebut kota agung dan kota yang besar. Niniwe adalah merupakan ibu kota Imperium Asiria yang juga disebut kota penumpahan darah. Kenapa demikian? Nah, di Nahum pasal yang ketiga ayat 1-5 nanti saudara-saudara permata bisa baca itu. Kenapa bangsa Niniwe disebut sebagai kota penumpahan darah? Ya, karena di Niniwe terjadi peperangan yang sangat kejam. Salah satu kalimat di Nahum pasal yang ketiga Nahum pasal ketiga ayat 1-5 disebutkan, diceritakan betapa banyak yang mati dan terbunuh dan bangkainya tertimbun-timbun dan tidak habis-habisnya mayat-mayat berlimpah. Ini membuktikan betapa kejamnya peperangan yang ada di Niniwe, hingga kota ini akan dihancurkan oleh Allah karena kekejamannya dan kejahatannya. Tetapi Allah masih mempunyai belas kasihan kepada bangsa yang ada di Niniwe. Ia mengutus Yunus untuk memperingatkan bangsa itu agar bertobat. Nah, keputusan berat dari tangan Yunus saat itu. Di satu pihak, ia ingin taat kepada perintah Tuhan. Tetapi di lain pihak, secara manusiawi, dia takut dan khawatir tentang kejahatan bangsa Niniwe. Ya, karena kabar informasi yang dia terima bahwa Niniwe adalah bangsa yang suka berperang, yang brutal dan kejam sekali, hingga akhirnya Yunus ragu-ragu untuk memberitakan kabar peringatan pertobatan kepada Niniwe. Dan keputusan diambil oleh Yunus. Ia kemudian melarikan diri ke Tarsis, mengingkari panggilan dari Allah. Keputusan yang diambil berdasarkan pemikiran manusia. Keputusan yang diambil dari rasa ketakutan dan kekhawatiran akan apa yang dihadapinya. Yunus takut menghadapi kenyataan dan akhirnya melarikan diri dari tugas panggilan Allah. Keputusan yang salah telah diambil oleh Yunus. Saudara-saudara remaja permata, rencana Allah
adalah rencana yang mendatangkan damai sejahtera dan bukan rencana yang mendatangkan kecelakaan bagi kita. Dengan satu syarat, kita mau bersandar sepenuhnya kepada rencana Allah. Bersandar kepada Allah itu artinya dengan tulus dan ikhlas serta lapang hati kita menerima dan menjalani seluruh proses yang dilakukan Allah dalam kehidupan kita kepada kita. Kadang proses itu tidak sesuai dengan harapan kita. Berliku jalannya hingga dibutuhkan kesabaran untuk melaluinya. Proses itu menyakitkan bagi kemanusiaan kita hingga dibutuhkan iman dan kekuatan serta keberanian untuk menghadapi proses itu. Sama seperti kisah Yunus yang kemudian dalam perjalanannya melarikan diri ke Tarsis, dia harus menghadapi dilemparkan ke laut dan dimakan oleh ikan besar dan berada di dalam perut ikan selama 3 hari. Proses itulah yang kemudian membuat Yunus tersadar akan tugas panggilannya untuk menyelamatkan bangsa ini. Dan akhirnya ketika Yunus berani mengabarkan pertobatan kepada bangsa itu dengan keputusan yang bulat dan benar bersandar kepada Tuhan, akhirnya bangsa Niniwe percaya dan menyesal akan segala kejahatannya serta bertobat kepada Allah. Dan rencana penyelamatan Tuhan bagi bangsa Niniwe berhasil melalui Yunus. Saudara-saudara remaja, pemuda, sahabat permata, rencana Tuhan bagi kehidupan kita pun tidak pernah gagal. Betapapun prosesnya berat dan menyakitkan bagi kemanusiaan kita, kita harus selalu percaya bahwa rencana Allah adalah yang terbaik buat kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita tahu bahwa rencana Allah itu sesuai dengan, maksudnya bagaimana kita tahu bahwa rencana yang kita putuskan itu sesuai dengan kehendak Allah? Sobat Permata, salah satu indikasinya atau tandanya adalah bila keputusan yang kita ambil itu sesuai dengan pengajaran firman Tuhan di dalam Alkitab. Keputusan yang kita ambil itu mendatangkan damai sejahtera bagi kita, dan tidak hanya bagi kita, damai sejahtera bagi keluarga dan semua orang. Dan keputusan yang kita ambil itu berdampak baik bagi kehidupan kita. Kita semakin rajin dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Semakin kita rajin dan taat dalam jam-jam doa kita dan saat teduh kita. Dan yang pasti, keputusan itu semakin membuat kita dekat dengan Tuhan Allah kita. Menutup renungan pada saat ini, perlu kesadaran diri untuk memahami betapa pentingnya memanfaatkan kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Karena waktu terus berjalan tanpa henti, dan mengambil keputusan yang tepat untuk memanfaatkan waktu serta kesempatan yang ada untuk mengembangkan diri adalah keputusan yang tepat bagi kita. Jangan lupa selalu bersandar kepada Allah dalam setiap keputusan yang kita buat. Kiranya damai sejahtera beserta kita selalu, dan Tuhan memberkati. Amin. Ya, firman yang
yang sangat bagus dari Pak Wawan. Semoga kita bisa merenungkan firman ini dan melaksanakan di kehidupan sehari-hari ya. Ya, sebentar lagi kita akan menyanyikan lagu Hidup Kita Yang Benar yang akan dibawakan juga oleh Patsma Akustik. Nah, silahkan. Ya, lagu yang sangat bagus sekali dibawakan Patsma Akustik, Hidup Kita Yang Benar. Nah, semoga hidup kita juga selalu benar ya, lurus terus, tidak berbelok-belok ya. Ya, tidak terasa kita sudah di penghujung konten ini ya. Wah, menyedihkan. Mari kita berdoa dulu sebelum mengakhiri konten kali ini ya. Berdoa saya hantarkan, mari. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata kerajaan surga yang mulia, terima kasih Kau telah menyertai kami ya Tuhan dari awal hingga akhir ini ya Tuhan. Dan sebentar kami akan selesai ya Tuhan. Dan semoga kami bisa selalu membuat konten-konten seperti ini ya Tuhan di kemudian hari ya Tuhan, agar banyak orang yang mendengarkan firman-Mu ya Tuhan dan merenungkannya di kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, kita sudah akan berpisah lagi. Wah, menyedihkan sekali, tidak pernah bertemu tapi akan berpisah. Nah, itu gimana? Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini ya. Wah, biar nanti Permata itu bisa dikenal di mana-mana ya. 100 juta subscriber mengalahkan YouTuber lain. Wah, mantap. Sukses terus. Sip, jos jos jos.